China mengirimkan satelit eksplorasi matahari ke luar angkasa dari pusat peluncuran satelit Jiuquan di barat laut China pada minggu kemarin, melanjutkan upaya ilmiah Tiongkok untuk mengungkap misteri matahari. Advanced Space-Based Solar Observatory atau ASOS yang dijuluki dengan nama Kuafu 1 diluncurkan dengan roket Long March 2D pada pukul 7.43 waktu Beijing dan berhasil memasuki orbit yang telah direncanakan. Satelit seberat 859 kg ini akan mulai beroperasi normal dengan jarak 720 km dari bumi untuk mempelajari kausalitas antara medan magnet matahari dan dua fenomena erupsi besar, yaitu semburan matahari dan lontaran massa corona, sehingga memberikan dukungan data untuk perakhiran cuaca antariksa. Observatorium matahari dinamai Kuafu di dalam mitologi Cina adalah raksasa yang mengejar matahari tanpa kenal lelah. Kuafu ini akan memperpanjang jam kerjanya hingga lebih dari 96% dalam setahun. Sebuah observatorium antariksa yang berjalan pada orbit sinkron matahari tidak terhambat oleh rotasi bumi, sedangkan teleskop berbasis bumi hanya dapat melihat matahari pada siang hari. Kuafu mampu menyelidiki matahari selama 24 jam nonstop setiap hari hampir sepanjang tahun. Waktu tunggu harian terlamanya tidak lebih dari 18 menit ketika berjalan sebentar melalui bayangan bumi setiap hari dari Mei hingga Agustus. Probe surya dengan masa pakai yang diproyeksikan tidak kurang dari 4 tahun dirancang untuk mengumpulkan dan mengirimkan kembali sekitar 500 GB data dalam sehari. Ini setara dengan puluhan ribu gambar berkualitas tinggi. Detektor on-board mengambil gambar setiap beberapa detik atau menit selama letusan matahari. Alat ini dapat dengan cepat meningkatkan kecepatan rana menjadi hanya 1 detik untuk menangkap aktivitas matahari dengan lebih detail. Selama beroperasi di orbitnya, 3 stasiun bumi di kota Sanya, Kashgar, dan Beijing akan menerima data dari luar angkasa sebelum mengirimkannya dalam paket selama 4 tahun ke depan ke komputer berkekuatan 2048 core. Kuafu 1 terdiri dari 3 muatan onboard, Lyman Alpha Solar Telescope atau LST, Hard X-ray Imager, dan Full Disk Vector Magnetograph adalah satelit serba bisa yang dirancang khusus untuk deteksi matahari. Ini menandai tonggak kedua untuk upaya eksplorasi matahari Tiongkok setelah satelit Xihe. Sebuah Pathfinder dalam eksplorasi matahari Tiongkok juga sudah diluncurkan ke luar angkasa pada Oktober tahun 2021, beroperasi di orbit sinkron matahari pada ketinggian rata-rata 517 km. Xihe membawa spektrometer pencitraan X-alpha surya sebagai muatan ilmiah utamanya. Untuk pertama kalinya secara global, memperoleh struktur halus X-alpha surya, SEAL, dan garis spektra veil orbit. Kuafu 1 diatur untuk menambahkan bagian lain dari teka-teki spektral bintang. LST yang terpasang di dalamnya dapat dengan mulus mengumpulkan cahaya Lyman alpha di dekat korona yang dipancarkan dari cakram penuh matahari. Pita gelombang Lyman alpha mewakili spektrum hidrogen netral yang dilepaskan oleh lebih dari 70% massa matahari, dikenal sebagai garis emisi ultraviolet terkuat yang mempengaruhi ionosfer bumi. Pengamatan Lyman alpha disk penuh akan membuka jendela baru yang dapat mengungkapkan fisika matahari baru. Ini adalah yang pertama dari jenisnya di dunia yang mengambil gambar dari pusat cakram hingga radius 2,5 matahari. HSI yang dipasang pada Kuafu 1 akan menyelidiki elektron energi tinggi non-thermal yang dipercepat dengan semburan surya dengan energi berkisar antara 30 dan 200 keV dan dengan lebih dari 90 kisi optik tungsten di setiap sisinya. Sebuah kisi tunggal berdiameter cm dibagi menjadi ribuan celah, yang paling kecil hanya 18 mikron. Array merupakan mata majemuk untuk sinar X untuk melihat gambaran besar dan detail sekaligus. Tujuan ilmiah Kuafu 1 digambarkan sebagai probe pada 1M 2B, M untuk medan magnet matahari dan 2B untuk dua ledakan dahsyat, yaitu semburan matahari dan lontaran massa corona CME, termasuk interaksi potensial mereka. Pemahaman manusia tentang matahari masih jauh dari mendalam, dan bagaimana jilatan api matahari dan CME dapat terjadi dan mempengaruhi planet kita masih belum begitu jelas. Suar matahari adalah letusan radiasi elektromagnetik lokal yang intens di atmosfer matahari, sedangkan CME adalah pengusiran besar plasma dan medan magnet dari korona matahari.
LST akan meningkatkan akurasi probe pada CME sekitar 3 kali lipat. Sementara XII mampu memperoleh informasi karakteristik yang kaya tentang jilatan matahari secara bersamaan, termasuk lokasi, bentuk, intensitas radiasi, dan evolusi waktu. FMG dapat mengukur medan magnet matahari yang rumit. Faktor penting yang dapat mempengaruhi jilatan api matahari adalah CME. Ketepatannya mencapai 5 Gauss, hanya 1/1000 intensitas medan magnet bintik matahari. Detektor dapat menciptakan cakram penuh secara magnetis dalam akurasi yang sama setiap 18 menit selama letusan matahari, membuat dokumentasi film yang dapat membantu kita mengungkap rahasia bagaimana matahari mengeluarkan energinya yang luar biasa. 1M2B memungkinkan para ilmuwan untuk tahu lebih banyak tentang bagaimana aktivitas matahari terbentuk dan berkembang, dan juga meletakkan dasar fisika untuk meramalkan cuaca luar angkasa. Siklus matahari 11 tahun dimulai pada paruh kedua tahun 2020 dan berakhir sekitar tahun 2031. Diperkirakan akan mencapai puncaknya pada tahun 2024 hingga tahun 2025. Dan seringnya letusan matahari yang dapat melumpuhkan komunikasi dan penentuan posisi global seperti yang terjadi pada saat itu, dan puncaknya terjadi pada Halloween tahun 2003. Quafu 1 diluncurkan pada saat kurva kenaikan aktivitas matahari dari dormansi hingga tahap paling dinamis juga dapat terus dikatalogkan. Secara khusus, LST dapat berfungsi sebagai peramal cuaca luar angkasa untuk meningkatkan peringatan CME 40 jam sebelumnya, sekaligus untuk mengamankan pencegahan sebelumnya di bumi. Tiongkok terus melakukan riset dan penelitian demi ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan umat manusia. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silahkan berikan komentar Anda di kolom komentar kami. Terima kasih telah menonton tayangan ini dan sampai jumpa di episode berikutnya.